Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pembahasan decision tree. Algoritma decision tree adalah salah satu metode mesin learning berbasis model pohon yang digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi. Algoritma ini membagi data secara berulang menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan fitur tertentu hingga mencapai hasil keputusan yang optimal. Pohon keputusan bekerja dengan membuat aturan logis dari data input yang divisualisasikan dalam bentuk diagram pohon bercabang. Definisi detail. Decision tree adalah struktur berbasis pohon di mana setiap simpul atau node merepresentasikan atribut atau fitur dari data. Setiap cabang mewakili hasil dari pengujian atau keputusan pada fitur tersebut. Daun atau lab node menunjukkan kelas atau nilai prediksi. Struktur pohon ini bekerja secara hierarkis, dimulai dari simpul akar atau root node, diikuti oleh simpul-simpul internal hingga mencapai simpul daun. Tujuannya adalah untuk memecah dataset hingga subkelompok yang homogen. Di sini ada komponen algoritma decision tree. Yang pertama yaitu root node, membagi dataset berdasarkan fitur atau atribut yang memberikan split terbaik. Yang kedua internal nodes, simpul di dalam pohon yang mewakili atribut atau fitur yang digunakan untuk membuat keputusan lebih lanjut. Yang ketiga lab nodes, simpul akhir yang memberikan hasil berupa kelas atau dalam klasifikasi, nilai kontinu atau dalam regresi. Yang keempat, cabang atau branch, jalur dari satu simpul ke simpul lainnya yang mewakili keputusan berdasarkan fitur tertentu. Adapun proses kerja decision tree, pilih fitur terbaik untuk memisah data. Yang pertama, algoritma memilih fitur terbaik menggunakan kriteria. Yang kedua, informasi gain atau berdasarkan entropi dalam algoritma ID tree. Yang ketiga, Gini index digunakan dalam algoritma chart. Yang keempat, gain ration dalam algoritma C4.5. Membagi data, dataset dibagi ke dalam subkelompok berdasarkan nilai dari fitur tersebut. Rekursif membuat subtree. Yang pertama, proses diulang pada setiap subkelompok. Yang kedua, semua data di subkelompok homogen. Yang ketiga, tidak ada fitur yang tersisa untuk dipisahkan. Adapun hasil akhir, model dihasilkan berupa pohon keputusan lengkap yang dapat digunakan untuk klasifikasi atau prediksi nilai. Adapun kelebihan dan kekurangan decision tree, di sini ada kelebihannya, mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dapat menangani data kategorikal maupun numerik, tidak memerlukan praproses data yang ekstensif. Efisien untuk dataset kecil hingga sedang. Kekurangan decision tree, rentan terhadap overfitting terutama jika pohon terlalu kompleks. Sensitif terhadap perubahan kecil dalam data, terutama jika data kurang. Membutuhkan metode tambahan seperti pruning untuk menghindari kompleksitas yang berlebihan. Contoh penggunaan decision tree. Di sini ada klasifikasi, misalnya menentukan apakah seorang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman berdasarkan atribut seperti pendapatan, usia, dan pekerjaan. Yang kedua, regresi. Prediksi harga rumah berdasarkan ukuran, lokasi, dan jumlah kamar. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Membantu perusahaan dalam memutuskan strategi pemasaran berdasarkan perilaku konsumen.
Algoritma ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti analisis risiko, diagnosa medis, dan tumpukan data. Baik, langsung saja. Di sini ada Pandas. Pandas digunakan untuk memproses data dalam format tabel CSV. Selanjutnya di sini ada train test split. Ini fungsi dari scalar model selection untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Sedangkan decision tree classifier ini model algoritma decision tree untuk klasifikasi. Flow tree di sini untuk memvisualisasikan struktur pohon keputusan. Akurasi score dan classification ini merupakan metrik evaluasi model untuk mengukur performa. Yang kedua di sini ada pisahkan fitur X dan target Y. Di sini data drop. Data drop di sini digunakan untuk menghapus kolom target bernama luaran untuk mendapatkan fitur independen X. Sedangkan data luaran di sini memisahkan kolom target luaran sebagai variabel Y. Selanjutnya yang ketiga di sini ada bagi data menjadi training dan testing. Train text split di sini adalah membagi dataset menjadi data latih 80% dan data ujinya 20%. Test size di sini 0,2 menentukan bahwa 20% dari data akan digunakan untuk pengujian. Sedangkan random test 42 ini memberikan nilai agar tetap pembagian dataset selalu konsisten. Selanjutnya yang keempat, di sini ada latih model decision tree. Di sini decision tree classifier membuat model decision tree dengan pengaturan acak tetap. Model fit X train Y train melatih model dengan data latih. Yang kelima di sini evaluasi model. Model predict di sini memprediksi target Y berdasarkan data uji X test. Sedangkan akurasi score di sini menghitung akurasi prediksi model dibandingkan dengan data target asli Y test. Yang ketiga classification report. Di sini menghasilkan laporan klasifikasi yang mencangkup classification report. Di sini menghasilkan laporan. Yang keenam di sini ada visualisasi decision tree. PLT figure mengatur ukuran grafik visualisasi decision menjadi 20 dikali 10 unit. Plot tree fungsi yang pertama fungsi untuk memvisualisasikan struktur pohon keputusan. Model decision tree yang telah dilatih. Fitur names X column ini memberikan nama-nama fitur pada setiap node diambil dari kolom X. Class name 01 memberi label kelas target misalnya 01. File ini adalah node diberi warna untuk menggambarkan distribusi kelas target pada node tersebut. Warna lebih terang menunjukkan distribusi kelas lebih seimbang. Warna lebih kuat menunjukkan dominasi suatu kelas. Di sini ada menghitung dan menampilkan confusion matrix. Yang pertama di sini confusion matrix Y test dan Y pred. Ini menghitung confusion matrix berdasarkan Y test dan Y pred. Yang dimaksud Y test di sini nilai target sebenarnya dari data uji. Y pred di sini prediksi yang dihasilkan model. Hasil confusion matrix berbentuk matriks 2x2 untuk masalah binar, klasifikasi 0 dan 1 dengan elemen. Dan di sini ada true positif, TP prediksi benar untuk kelas 1, true negatif, TN prediksi benar untuk kelas 0, FP false positif prediksi salah mengklasifikasikan 0 sebagai 1, false negatif prediksi salah mengklasifikasikan 1 sebagai 0. Selanjutnya yang kedua di sini ada confusion matrix display. Di sini menyediakan alat untuk memvisualisasikan confusion matrix. Confusion matrix yang akan memvisualisasikan display label menampilkan grafik confusion matrix. PLT show ini menampilkan grafik hasil confusion matrix. Yang terakhir di sini ada cetak hasil evaluasi, hasil akurasi dan classification report. Yang pertama di sini akurasi. Nilai akurasi yang muncul 0,74 menunjukkan bahwa sekitar 74,67% dari prediksi model benar baik TP maupun TN dibandingkan dengan total data yang diuji. Yang kedua classification report. Di sini
precision-nya mengukur akurasi model ketika memprediksi kelas tertentu. Untuk kelas 0 di sini precision-nya 0,83 dari semua prediksi 0,83% itu benar. Untuk kelas 1 precision-nya itu adalah 0,62% benar. Selanjutnya di sini ada recall. Recall mengukur kemampuan model untuk menangkap semua data dalam kelas tertentu. Untuk kelas 0 itu 0,76 yaitu 76% dari data asli kelas 0 berhasil diprediksi dengan benar. Untuk kelas 1-nya, recall itu ada 0,73% dari data asli kelas 1 berhasil diprediksi dengan benar. Selanjutnya F1 score. Ini nilai rata-rata harmonis antara precision dan recall. Untuk kelas 0, 0,79 skor. Dan untuk kelas 1 itu 0,67. Jumlah support yang di sini yaitu jumlah data untuk setiap kelasnya. Untuk kelas 0 supportnya yaitu 99 data, untuk kelas 1 ada 55 data. Rata-rata evaluasi akurasinya untuk keseluruhan model yaitu 0,73. Makro average-nya rata-rata dari precision, recall, dan F1 score untuk kedua kelas tanpa mempertimbangkan distribusi kelas. Weighted average di sini rata-rata yang mempertimbangkan ukuran kelas, yaitu memberikan bobot lebih dari kelas dengan lebih banyak data. Jadi kesimpulan yang bisa didapat dari sini, confusion matrix itu memberikan gambaran visual tentang kesalahan dan kebenaran model dalam memprediksi setiap kelas, sedangkan akurasi itu adalah matriks yang memberi gambaran umum tentang keberhasilan model namun tidak selalu mencerminkan kinerja pada masing-masing kelas, terutama pada data yang tidak seimbang. Yang ketiga, classification report memberikan informasi lebih terperinci dengan metrik precision, recall, dan F1 score untuk masing-masing kelas.